Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala Ramadan syahran mubarakan wa ja'ala ta'atana lillah taqarruban wa qurba. Asyhadu an la ilaha illallah faliqul habbi wan nawa wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul wa'di wal wafa, amma ba'du. Al-Mukarramun yang saya hormati, DKM Pengurus Masjid Al-Fauzi, para pembina, para penasehat, para sesepuh, orang tua kita semuanya, jamaah qaimin dan qaimat. Kalau malam qaimin dan qaimat, kalau siangnya shaimin dan shaimat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kita selalu mengingat Allah. Cara mengingat Allah dengan minimal lantunan kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Maksimalnya dengan banyak menjalankan ibadah dan amal soleh, kemudian mensyukuri semua nikmatnya. Mudah-mudahan kita termasuk hambanya Allah yang layak mendapatkan kebaikan di dunia dan layak pula mendapatkan kemuliaan di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita ingin kita bersama keluarga kita, sanak kerabat kita, bahkan anak cucu keturunan kita digolongkan sebagai umatnya Rasulullah yang mendapatkan syafaat. Karenanya kita terus mengikuti, meneladani dan mengamalkan semua tuntunan Nabi. Qaimin dan qaimat Masjid Al-Fauzi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang sahabat namanya Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud nama aslinya Abdullah. Namun karena sahabat yang namanya Abdullah sangat banyak, maka dikenal malah kepada ayahandanya yang bernama Mas'ud. Ibnu Mas'ud berarti putranya sahabat Mas'ud. Beliau mengatakan, "Idza sami'tum qaulallahi tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu far'uhu sam'akum fa innahu imma khairan ya'murukum bihi aw syarran yanhaakum anhu." Satu ungkapan yang sangat agung dari beliau jika kita membaca, mendengar ayat Al-Quran. Awalnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, termasuk kutiba alaikumusiyam. Maka kata beliau, perhatikan, kemudian dengarkan dengan seksama, karena setelahnya adalah ada perintah untuk kebaikan kita atau ada larangan untuk kebaikan kita. Dari kaidah ini, dari ungkapan yang sangat agung ini, para ulama merumuskan namanya durus Ramadan, pelajaran-pelajaran dari Ramadan. Ada 30 pelajaran Ramadan, tapi kita kompres jadi 3 saja karena waktunya cuma untuk. Pelajaran yang pertama, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, malam ini malam yang kelima tarawih kita, tetapi puasa kita baru yang keempat. Dan memang awal Ramadan pasti tarawih dulu, baru kemudian puasa. Ketika ditetapkan pada sidang isbat bahwa Ramadan adalah hari Selasa, maka malam itu kita menunaikan sholat, baru besoknya kita berpuasa. Ada pelajaran bahwa betapapun puasa ini adalah keutamaan, tetapi tetap yang paling utama adalah sholat. Bahkan ketika orang menunaikan ibadah haji, tetap sholat. Bahkan orang yang berumroh, bahkan orang yang sibuk, bahkan orang yang dimanapun, ia wajib menunaikan sholat. Ramadan mengajarkan kita dengan 3 sholat, yaitu ada sholat yang wajib 5 kali sehari, ada pula sholat-sholat sunnah sebelum atau setelah kita menunaikan sholat fardu, dan ada khusus yaitu sholat tarawih. Itulah pelajaran yang pertama. Bagaimanapun puasa itu amal yang sangat utama, namun sholat tetap paling utama. Sehingga orang yang berhaji wajib sholat. Bahkan nilai dari sholat di Masjidil Haram 100.000 kali lipat, nilai sholat di Masjid Nabawi 1000 kali lipat, di Masjidil Aqsa 500. Itu menunjukkan
akan tetap saja sholat lebih utama dari ibadah-ibadah yang lain. Karena mungkin ada yang puasa tapi enggak sholat, atau sebaliknya. Namun karena ini pelajaran dari Ramadan yang sangat agung, maka tetap saja sholat adalah ibadah yang paling utama. Dan Ramadan kita tutup dengan sholat, yaitu sholat Idul Fitri. Yang kedua, pelajaran yang kita layak ambil dari durus Ramadan yang dikarya oleh para ulama kita adalah bahwa sesungguhnya di Ramadan ini, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keutamaan yang sangat banyak? Karena di bulan Ramadan ada 3 kewajiban sekaligus yang tidak ada di bulan yang lain. Kewajiban sholat tetap 5 kali sehari, ditambah kewajiban puasa. Dan nanti ada kewajiban zakat fitrah. Sedangkan di bulan yang lain kita hanya menunaikan kewajiban yang bernama sholat 5 waktu. Kalau sudah 1 tahun haul, maka kita wajib zakat mal, zakat profesi dan lain sebagainya. Tapi Ramadan ini karena bulan yang sangat mulia, satu-satunya bulan yang disebut di dalam Al-Quran, Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, maka Allah memuliakan kita dengan kita menjalankan 3 kewajiban. Sholat 5 waktu, kita jalankan puasa, kemudian kita jalankan zakat fitrah. Ini menunjukkan bahwa pelajaran dari Ramadan adalah Allah abadikan 3 kewajiban, menunjukkan kemuliaan kita sebagai hamba-hamba Allah. Maka tidak lengkap kalau cuma puasa saja, tidak lengkap pula kalau cuma sholat saja, tidak lengkap pula kalau tidak berzakat. Oleh itu kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, 3 inilah yang melengkapi kehidupan seorang yang layak mendapatkan keberkahan dari Allah. Dalam sholatnya ada keberkahannya, dalam puasanya ada keberkahannya, dalam ibadah hartanya ada keberkahannya. Saking pentingnya hal ini Nabi mencontohkan, karena Rasul ajwadan nas wa ajwada ma yakunu fi Ramadan. Ini terbukti Nabi itu adalah seorang yang sangat dermawan. Tapi beliau lebih dermawan di bulan Ramadan. Itulah pelajaran yang kedua dari durus Ramadan berdasarkan ungkapan mulia dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Yang ketiga, dalam kitab durus Ramadan disampaikan apa dan kenapa ada ibadah yang bernama Ramadan. Ramadan itu artinya adalah ibadah tahunan, karena akan datang kepada kita setiap tahun. Kita siap tidak siap, Ramadan pasti datang. Kita mau atau tidak mau, Ramadan pasti datang. Apa hikmahnya? Bahwa ibadah itu adalah bukan karena ibadah itu adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ibadah itu untuk kita. Mungkin ada yang pertama bertanya, kenapa kita harus puasa? Kenapa kita harus sholat? Maka dijawab oleh sahabat Ibnu Mas'ud, kita sholat karena kita butuh dengan sholat. Kita puasa karena kita yang butuh dengan puasa. Kita berinfak bersedekah karena kita butuh. Bukan ibadah itu membutuhkan kita. Bahkan di dalam hadis qudsi, kalau semua orang tidak ada yang beribadah, tidak ada yang menjalankan perintah Allah, maka tetap tidak akan berkurang keagungan Allah. Sehingga pelajaran ketiga, inilah tingkat kebutuhan kita yang sangat besar kepada sholat, kepada puasa, kepada sedekah, kepada infak, kepada tadarus Al-Quran, kepada ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Maka nanti jadilah hamba Allah yang Rabbani karena menjalankan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Dan yang terakhir, hadirin jamaah Masjid Al-Fauzin yang dimuliakan oleh Allah, sesungguhnya Ramadan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala meningkatkan nilainya. Mungkin ibadahnya hampir sama dengan bulan yang lain, hanya ada tambahan saja sebagaimana disampaikan, tapi nilainya besar. Sebagaimana kita datang ke Masjidil Haram, kita datang ke tanah suci, maka yang diburu oleh kita adalah nilainya. Mungkin ibadahnya sama, mungkin yang dilakukan sama, tapi karena bulannya bulan Ramadan, Allah berkenan untuk membedakan keutamaan, pahala,
kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita hamba Allah Subhanahu wa taala dimudahkan untuk menunaikan semua ibadah di Ramadan, semua kita jalankan karena Allah, maka kita termasuk yang mendapatkan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian untuk yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Sekali lagi terima kasih. Kita masih tetap menunaikan ibadah sahur, ibadah tarawih, dan tentu ibadah infak sedekah, ibadah tadarus, dan nanti di penghujungnya ada ibadah mencari Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita semua bersama keluarga jamaah Masjid Al-Fauzi Allah perkenankan untuk tahun ini semuanya mendapat Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi